Shalom adik-adik. Nah adik-adik kira-kira gimana sih kabarnya? Pasti sehat dong. Kenapa sih adik-adik bisa sehat? Karena dari pimpinan Tuhan. Nah betul, karena Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik ya. Nah adik-adik kita bakar semangat kita nyanyikan Gunung Gunung Belajar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan kasih yang sempurna. Terima
nanti si Raya akan berdoa. Adik-adik semua, mari kita bersedekah. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih Tuhan kalau pada hari ini Kau telah membawa kami Tuhan meskipun tidak secara langsung, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang ajak kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah apa yang Kau sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengarkan cerita adik-adik. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat buat kita, dan kalau ada contoh teladan yang baik bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kemarin minggu lalu kita udah mendengar cerita tentang Petrus yang begitu dipakai Tuhan. Ya, hari ini juga kita mau bercerita tentang Petrus. Ya, tapi melalui seorang perempuan. Ya, jadi kamu punya cerita judulnya Petrus mendoakan seorang perempuan yang baik hati. Nah, siapa di sini adik-adik semua yang mau jadi pribadi yang baik hati? Ya, tentu kita semua mau menjadi pribadi, menjadi orang yang baik hati. Kenapa? Karena dengan kita baik hati, kita memancarkan kasih Tuhan, kita memancarkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita merasa diberkati, merasa disayangi, merasa senang dengan adanya kita, karena kita mengasihi dan kita mempunyai hati yang baik seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, nah sebelum mulai cerita, aku mau tanya dulu. Di sini adik-adik pasti punya baju ya? Kalau pakai ini baju ya, adik-adik lu semua pasti punya dong. Coba bayangin betapa senangnya kalian ketika dapat baju baru, ya. Gimana caranya kalian bisa dapat baju baru? Ya biasanya kita beli di sebuah toko baju atau di mall, atau misalnya kalau zaman sekarang bisa beli online. Nah, pada zaman itu, pada zaman dahulu ya, belum ada tuh kayak toko-toko kayak gitu tuh, ya. Nah, tapi kita tahu kan, baju itu dibuat dengan tangan. Kalau sekarang mungkin pakai mesin ya, udah canggih-canggih. Tapi dibuat satu demi satu, rajutan dirajut demi rajut, dirajut terus sampai jadi sebuah baju seperti ini. Nah, pada zaman dahulu ya, ada seorang perempuan ya, dia adalah orang yang baik hati. Ini yang didoakan oleh Petrus ya. Tapi balik lagi dulu ke zaman dulu. Kalau misalnya kalian zaman sekarang, papa kalian biasanya kerja ya. Kadang mama juga ikut kerja. Nah, kalau misalnya ada juga beberapa orang, teman-teman kita di panti asuhan, mereka udah gak punya orang tua, tapi ada yayasan yang peduli sama mereka. Jadi mereka dirawat, mereka dikasih aktivitas, sehingga bisa merasakan seperti dikasih sayang seperti orang tua, seperti dikasih sayangin oleh orang tua. Makanya kita bersyukur ya, yang masih punya papa mama harus sayang sama papa mama, nurut dengar-dengaran, karena papa sama mama kalian pasti pengen yang terbaik buat kalian. Makanya kalian kalau misalnya dimintain tolong, atau misalnya papa mama ingin kamu melakukan sesuatu, yuk kita lakukan, karena mereka sayang banget sama kita. Nah adik-adik, jadi pada masa itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus menggunakan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang di dunia ini. Semuanya sebetulnya dapat, hanya saja orang yang bisa mengaktifkannya atau orang yang bisa mau membuka hati untuk Roh Kudus berkarya hanyalah orang-orang yang taat sama Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat itu perempuan ini namanya adalah Tabita, atau orang-orang yang sudah mengenal Tabita ini biasa menyebut Dorcas. Nah, mereka bersama dengan orang-orang percaya lainnya selalu beribadah pada Tuhan, sehingga saling membagi berkat, bahkan juga kadang saling memberi baju gitu ya. Bahkan ada yang menjual rumahnya untuk saling memberkati karena mereka percaya sama Tuhan. Dan akibat kejadian itu banyak juga orang-orang, karena kan orang-orang yang ada di tempat itu, di kumpulan itu tuh nggak ada di satu kota,
ada dari kota lain, sehingga mereka semua saling menyebarkan kabar baik itu, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tabita atau Dorcas ini adalah seorang perempuan yang sangat baik hati. Ya, mereka kadang melihat maksud Koko, Tabita ini atau Dorcas ini suka melihat teman-temannya mempunyai baju yang kurang bagus, sehingga dia punya keahlian untuk membuat baju. Nah, dia pakai keahlian itu untuk memberkati orang. Dia nggak punya uang banyak untuk beli, tapi dia punya sesuatu, punya yang bisa dia lakukan untuk dilakukan, sehingga dia melakukannya. Akibatnya banyak orang yang diberkati oleh tindakan yang dilakukan oleh Dorcas ini. Nah, Koko mau tanya dulu nih, kalau adik-adik punya nggak kayak keahlian khusus kayak Dorcas yang menjahit ya? Atau misalnya kalian ada yang mungkin suka bernyanyi, atau kalian mungkin ada yang suka menggambar, suka bercerita. Nah, coba kalian gali, dan kalian coba nanti suatu saat pasti kamu akan dapat kesempatan untuk pakai itu buat kemuliaan Tuhan. Kok, tapi aku masih kecil. Nggak masalah, masih kecil juga bisa loh dilakukan. Maksudnya kita masih bisa tetap melakukannya buat Tuhan loh. Seperti Dorcas ini, dia melakukannya buat orang lain. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik kepada sesama, itu artinya sama saja kita melakukan sesuatu yang baik terhadap Tuhan. Wow. Jadi kita tinggal berbuat baik aja sama sesama kita, sama teman-teman kita di sekitar kita. Artinya kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, luar biasa banget. Jadi mulai sekarang nih, ya, nggak ada lagi alasan adik-adik, aku mah nggak mau lah melayani Tuhan, aku mah belum bisa deh nyenangin Tuhan, nantilah tunggu udah gede dulu jadi guru sekolah minggu dulu, nanti aku belajar nyanyi dulu. Oh, nggak harus seperti itu, ya. Tuhan melihat pekerjaan kamu apapun bentuknya dengan sangat menghargai kamu, karena kamu adalah anak yang istimewa. Nah, pada suatu saat Dorcas ini jatuh sakit, ya, dia jatuh sakit, bahkan sampai meninggal, ya, sampai meninggal. Nah, orang-orang di sekitar Dorcas sedih karena mereka kehilangan seorang yang baik hati, seorang yang memancarkan kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan di dunia. Tapi sekarang Dorcasnya sudah meninggal. Nah, tapi di sekitar situ orang-orang mendengar bahwa ada Petrus sedang berada di lokasi yang gak jauh dari tempat Dorcas berada. Sehingga salah satu orang ini mengutus dua orang untuk pergi menghampiri Petrus dan menceritakan segala sesuatunya untuk datang dan kalau bisa menyembuhkan Dorcas. Nah, Petrus pun datang. Lalu ketika Petrus datang, ya, apa yang terjadi kira-kira anak-anak? Bisa bayangin? Bisa mengira-ngira? Ya, benar. Kalau Tuhan mau berkarya, bisa pakai siapa aja, ya. Melalui Petrus, Tuhan membangkitkan Dorcas atau Tabita. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kok aku mah masih kecil, belum bisa? Kata siapa tadi? Kok udah kasih tahu? Pasti bisa, ya. Kok tapi aku nggak bisa sembuhin orang, itu kan nanti aku mau jadi dokter dulu. Ya bagus, silahkan kamu jadi dokter. Tapi sekarang yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan, lakukanlah semuanya itu. Oke? Nah, anak-anak, jadi hari ini kita belajar bahwa kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan pasti akan bisa pakai Petrus, kamu, pakai Koko, pakai semua orang. Tuhan bisa, tinggal kitanya mau buka hati kita atau enggak. Ya. Seperti ayat hafalan kita, ya, di Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, jadi kita tinggal minta sama Tuhan,
Tuhan, dalam nama Yesus kita percaya pasti Tuhan kasih. Kok aku dari kecil udah berdoa, udah minta ini itu, tapi sampai sekarang nggak dikasih? Ingat, kita harus ingat juga sifat Tuhan Yesus. Dia itu maha tahu, maha kasih, maha penyayang. Dia tahu kalau yang kamu minta itu nggak baik, maka Tuhan nggak akan kasih. Karena Tuhan nggak mau lihat kamu kenapa. Nah, ya mulai sekarang kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Ya, nih Koko punya permen. Anggaplah ini adalah hidup kita. Ya, hidup kita di permen masih bagus ya, masih utuh ya. Nah, anggap saja kamu melakukan dosa. Kamu misalnya berbohong, sudah mulai hancur, udah mulai sobek sedikit. Terus misalnya kamu malas-malasan, makin besar lagi sobeknya. Ya, terus misalnya kamu bandel, ya, makin hancur lagi ya. Isinya kita simpan dulu. Terus makin lagi sobek lagi, wah susah. Makin disobek lagi, makin hancur. Makin hancur. Ya, pokoknya ini udah nggak bagus ya. Udah cocoknya ditaruh di mana? Di tempat sampah ya. Ini ibaratkan ini kita. Tapi ingat, di mata Tuhan kita berharga. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku sekarang nggak mau lagi, ya. Nah, ini Koko punya kotak, ya, kotak. Anggaplah ini sebuah wadah, atau anggaplah ini sebagai Tuhan, ya. Nah, kita punya, ini adalah kita. Ketika kita sudah hancur seperti ini, ya, tapi kita ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Tuhan mampu mengubah yang hancur menjadi baik, ya. Tuhan bisa mengubah dari yang mati menjadi hidup lagi. Tuhan bisa melakukan banyak sekali hal yang kita nggak bisa lakukan, ya. Nah, ketika kita benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau lagi hidup dalam dosa, aku nggak mau lagi hidup dengan bandel-bandelan, malas-malasan, bohong-bohongan, aku nggak mau lagi Tuhan. Aku mau berubah Tuhan, tapi susah banget, mustahil kayaknya Tuhan. Kamu ingat cerita sekolah minggu hari ini? Ayat hafalnya Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu mau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ingat, kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan apa yang kamu rindukan. Kalau kamu ingin berubah, kita bilang sama Tuhan, kita minta berubah, ya. Anggap kita sekarang berdoa, ya. Ini kamu atau kita yang sudah hancur, kita berdoa sama Tuhan, ya. Kita berdoa sama Tuhan. Nah, tapi kita coba dulu nih, kita buka dulu ya, ininya, kotaknya. Ini kotaknya Koko buat, ya, seperti ini. Koko kasih lihat dulu. Ini kita ya, Koko masukin dulu satu dulu ya. Ini Koko mau kasih lihat bahwa ini tuh kosong, ya. Nah, kosong ya, nggak ada apa-apa, ya. Kita tutup. Nah, ini adalah kita, dan kita menyerahkan hidup kita. Kita minta sama Tuhan supaya kita bisa hidup baru, kita bisa tinggalkan dosa, kita bisa minta sama Tuhan, minta apapun yang baik-baik, ya. Kita minta sama Tuhan, kita minta dengan tulus, kita berdoa, kita datang, kita percaya sama Tuhan, ya. Kita masuk, ya. Lalu Tuhan bekerja, ya. Tuhan bekerja. Kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan bahwa aku mulai hari ini mau hidup baru, ya. Kita percaya sama Tuhan, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan nggak pernah gagal, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik, sehingga Tuhan bisa mengubahkan kamu
yang tadinya hancur menjadi kembali utuh, menjadi kembali baik. Ya, ini lihat, ini belum sobek. Ya, ada permennya di dalam. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan bisa lakukan itu, tinggal kitanya mau buka hati atau enggak. Ya, Koko simpan ya. Nih, sekali lagi Koko kasih lihat. Ini itu kosong. Ya. Oke. Tapi ketika sesuatu yang kita anggap nggak mungkin, kalau Tuhan bilang iya, maka itu semua pasti terjadi. Oke. Mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga semuanya ini menjadi berkat yang baik buat kita semua, buat Koko dan buat semuanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur kami hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, bahwa kami kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga mulai hari ini kami mau jauh lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan hidup kami untuk Tuhan, karena kami yakin dan percaya hidup kami itu adalah karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lakukan semuanya yang baik seperti untuk Tuhan. Ketika kami mau berbuat sesuatu kepada orang lain, biarlah ajar kami supaya kami mau melakukannya itu dengan setulus hati, sehingga ketika kami melakukannya untuk orang lain atau untuk sesama, Tuhan juga dimuliakan, Tuhan juga yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, memberkati Mama Papa, memberkati semuanya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan dalam segala kehidupan kami. Ketika kami masih anak-anak, kami sudah remaja Tuhan, tapi kami tetap mau memerlukan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.